Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alina Rizdaryadi. Saya dari program studi S1 Sistem Informasi kelas 2022A dengan NIM 2205121403. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review saya pada kelima jurnal dengan topik pemodelan dan simulasi. Baik, langsung saja pada jurnal ke-1, yakni berjudul Modeling and Simulation of Intersection Quasi-Moving Block Speed Guidance Based on Connect Vehicles. Atau artinya adalah pemodelan dan simulasi panduan kecepatan blok semu bergerak persimpangan berdasarkan kendaraan yang terhubung. Di sini pengarang atau penulisnya adalah Xing Fu, Jiang Fenghua, Baotong Yuang, dan Sui Dongyan. Jurnal ini dirilis pada tahun 2020. Dan masalah yang diangkat dari jurnal ini adalah tentang kemacetan lalu lintas di persimpangan yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara rencana fase dan waktu sinyal dengan arus lalu lintas yang datang. Solusi yang ditawarkan adalah menggunakan teknologi kendaraan terhubung, serta jurnal ini mengusulkan sebuah model baru yang disebut Quasi-Moving Block Speed Guidance atau QMBSG. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengusulkan sebuah model pengaturan kecepatan dengan menggunakan lingkungan kendaraan terhubung untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di persimpangan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas. Dengan memperkenalkan teori moving block section untuk kontrol kereta cepat, diusulkan sebuah model pengaturan kecepatan yang disebut Quasi-Moving Block Speed Guidance atau QMBSG untuk mengarahkan konvoi kendaraan, termasuk kendaraan yang dikemudikan manusia dan kendaraan terhubung atau CV melalui persimpangan secara terkoordinasi. Scope and limitation. Scope and limitation adalah ruang lingkup ataupun keterbatasan batas ruang lingkup dalam jurnal ini. Ruang lingkup dalam jurnal ini adalah pengembangan pemodelan dan simulasi untuk mengurangi kemacetan pada persimpangan melalui penggunaan teknologi kendaraan terhubung atau CV dengan memperkenalkan model panduan kecepatan Quasi-Moving Block atau QMBSG yang menggabungkan teori block section dari operasi kereta cepat. Jurnal ini juga memberikan evaluasi umum dari fungsi model yang diusulkan dan melakukan studi kasus untuk menguji efektivitas model pada pengarahan kendaraan melalui persimpangan. Dan keterbatasan dari jurnal ini adalah yang pertama, model yang diusulkan masih dalam tahap pengembangan dan perlu diuji lebih lanjut di lapangan sebelum diimplementasikan secara luas. Yang kedua adalah jurnal ini hanya membahas pengarahan kendaraan melalui persimpangan dengan mempertimbangkan efisiensi perjalanan dan keselamatan, tetapi tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti efisiensi bahan bakar dan emisi kendaraan. Ketiga, studi kasus yang dilakukan hanya dilakukan dengan simulasi komputer dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor non-linier dan kejutan di lapangan yang dapat mempengaruhi efektivitas model dalam kendaraan sebenarnya. Selanjutnya pada jurnal kedua, kita masih di jurnal ke-1. Selanjutnya adalah tentang metode. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan membagi waktu hijau persimpangan menjadi beberapa interval blok berdasarkan minimal safety headway. Yang kedua adalah kendaraan terhubung dapat melewati persimpangan dengan mengikuti interval blok menggunakan model QMBSG. Yang ketiga adalah interval block ditetapkan secara dinamis berdasarkan hubungan perjalanan antara kendaraan terhubung dan non-terhubung ketika memasuki jangkauan komunikasi persimpangan. Yang keempat adalah untuk memvalidasi efek panduan komprehensif dari model yang diusulkan, dibuat fungsi evaluasi umum atau GEF. Yang kelima adalah hasil simulasi menunjukkan bahwa GEF model QMBSG memiliki peningkatan yang jelas dibandingkan dengan kendaraan terhubung tanpa panduan kecepatan.
Selanjutnya adalah sample research variable atau variabel yang dibahas dalam jurnal ini. Yang pertama adalah model panduan kecepatan untuk lingkungan kendaraan terhubung. Yang kedua adalah variabel tentang waktu hijau pada persimpangan yang dibagi menjadi beberapa interval blok sesuai dengan headway minimal keselamatan. Yang ketiga adalah kendaraan terhubung yang dapat melewati persimpangan dengan mengikuti interval blok menggunakan model GMPSG. Yang keempat, yakni tentang fungsi evaluasi umum atau GEF untuk menguji efek panduan komprehensif model yang diusulkan. Yang kelima, faktor-faktor sensitivitas lingkungan kendaraan terhubung seperti lingkungan persimpangan, jangkauan komunikasi, dan tingkat penetrasi atau PR. Yang keenam adalah panjang interval blok yang berbeda pada tuntutan lalu lintas dan PR. Efek panduan model GMPSG terhadap kemacetan lalu lintas pada persimpangan. Dan selanjutnya adalah findings. Findings adalah hasil temuan atau hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan CV tanpa panduan kecepatan, model GMPSG memiliki peningkatan yang jelas pada nilai GEF. Selain itu, dibandingkan dengan model panduan kecepatan tunggal pada satu persimpangan, nilai GEF model GMPSG meningkat lebih dari 17,1%. Untuk menjelajahi efek panduan lebih lanjut, pengaruh faktor sensitivitas lingkungan CV seperti lingkungan persimpangan, jarak komunikasi, dan tingkat penetrasi atau PR dianalisis. Ketika PR mencapai 75,0%, nilai GEF akan berubah tiba-tiba dan efek panduan model akan signifikan meningkat. Selain itu, panjang interval blok juga dianalisis pada berbagai tingkat PR dan permintaan lalu lintas. Ditemukan bahwa model yang diusulkan memiliki efek panduan yang lebih baik ketika panjang blok interval adalah 2 detik yang membantu mengurangi kemacetan lalu lintas pada persimpangan secara praktis. Selanjutnya adalah tentang diskusi. Diskusi dari jurnal ini adalah tentang proposal model panduan kecepatan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di persimpangan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas. Dengan menggunakan model panduan kecepatan Quasi Moving Block Speed Guidance atau GMPSG. Dalam model ini, waktu hijau dari persimpangan dibagi menjadi beberapa interval blok sesuai dengan keselamatan minimal. Kendaraan terhubung dapat melewati persimpangan dengan mengikuti interval blok menggunakan model GMPSG. Model ini memperhitungkan faktor-faktor sensitivitas lingkungan kendaraan terhubung seperti lingkungan persimpangan, jarak komunikasi, dan tingkat penetrasi atau PR. Hasil simulasi menunjukkan bahwa GEF dari model GMPSG memiliki peningkatan yang jelas dibandingkan dengan kendaraan terhubung tanpa panduan kecepatan serta peningkatan sebesar 17,1% dibandingkan dengan model panduan kecepatan persimpangan tunggal. Selain itu, model ini memiliki efek panduan yang lebih baik ketika panjang interval blok adalah 2 detik. Kontribusi dari jurnal ini adalah menyediakan model GMPSG dan GEF untuk mengevaluasi efek panduan kendaraan melalui persimpangan, serta melakukan analisis sensitivitas terhadap parameter lingkungan kendaraan terhubung seperti PR dan pengaruh panjang interval blok. Selanjutnya pada jurnal kedua. Ini yang berjudul Modeling and Simulation of Vehicle Group Lane Changing Behavior and Upstream Segment of Ramp Areas Under Connect Vehicle Environment. Atau artinya pemodelan dan simulasi perilaku perubahan jalur grup kendaraan di segmen hulu area rem di bawah lingkungan kendaraan yang terhubung. Pengarang ataupun penulis dari jurnal ini adalah Haijian Li dan Sufei Huang, Lin Xiaoxin, Su Zheng, dan Yanfang Yang. Jurnal ini dirilis pada tahun 2019 dan permasalahan yang diangkat adalah permasalahan kemacetan lalu lintas di Cina yang disebabkan oleh perilaku pengendara yang buruk dalam melakukan pergantian jalur di daerah rem bottleneck.
Kemacetan tersebut mempengaruhi kemacetan kendaraan pada jalur utama dan kapasitas jalan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengoptimalkan perilaku perubahan jalur kendaraan dan mengurangi kemacetan lalu lintas di area jalan masuk rem dengan mempelajari perilaku perubahan jalur kendaraan di segmen hulu area rem. Scope and limitation atau ruang lingkup dan batasannya. Ruang lingkup dari jurnal ini adalah mengeksplorasi perilaku pergantian jalur kendaraan pada area simpang dengan teknologi kendaraan terhubung. Dalam penelitian ini digunakan model probabilitas penerimaan celah untuk menganalisis perilaku pergantian jalur. Sedangkan batasan dari penelitian ini adalah tidak adanya penjelasan tentang faktor-faktor lain untuk mempengaruhi perilaku pergantian jalur selain dari kemampuan menerima jalur. Selain itu, penelitian ini hanya terfokus pada area simpang tertentu dan tidak mencakup kondisi lalu lintas di area lain. Metode yang digunakan, yakni jurnal ini menggunakan metode pemodelan perilaku perpindahan jalur kendaraan dengan teknologi kendaraan terhubung di wilayah hulu area keluar tol. Kendaraan mengubah jalur sebelum mencapai area keluar tol agar meminimalkan dampak pada kendaraan lain dan menghindari kemacetan. Kendaraan keluar tol didistribusikan secara merata di setiap jalur awal dan kendaraan berpindah jalur secara otomatis melalui teknologi kendaraan terhubung sehingga kendaraan keluar tol terkonsentrasi di jalur keluar. Selanjutnya, jalur kendaraan diatur ulang untuk menjaga keseimbangan tekanan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalur. Model ini dijelaskan melalui persamaan dan diagram untuk menjelaskan hubungan volume lalu lintas sebelum dan setelah perubahan jalur kendaraan. Sampel atau research variable. Jadi tentang variabel dari jurnal terdiri dari volume kendaraan Q1, Q2, Q3, rasio off-ramp R1, R2, R3, dan probabilitas kendaraan off-ramp P, serta jumlah kendaraan off-ramp Q1, Q2, and Q3 pada setiap jalur. Selain itu, variabel lainnya meliputi perilaku perpindahan jalur kendaraan secara grup dan teknologi kendaraan terhubung connect vehicle technologies yang memungkinkan perpindahan jalur terus dioptimalkan. Selanjutnya adalah hasil temuan atau hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perubahan lajur yang berbeda dimodelkan melalui kelompok kendaraan di segmen hulu area rem yang dapat sangat mengurangi tundaan di area rem. Jurnal ini juga membahas tentang simulasi pengaturan lajur pada kondisi lalu lintas dengan volume 1000 atau 1400 PCU per jam. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengaturan lajur yang menggunakan Unified Lane Changing lebih baik dibanding Step Lane Changing dalam mengurangi kemacetan. Selain itu, semakin besar ruang tentang keputusan perpindahan lajur, maka semakin kecil delay atau keterlambatan dalam lalu lintas. Plan A4 pada tabel 2 menunjukkan hasil simulasi terbaik dalam mengurangi delay. Selanjutnya pada jurnal ketiga, yakni berjudul Fiber Optic Space Games Modeling and Simulation of Kiosks for Wi-Fi Scenarios Using OpNet Modeler, atau yang artinya pemodelan skema berbasis serat optik dan simulasi QoS untuk skenario Wi-Fi menggunakan OpNet Modeler. Pengarang atau penulisnya ini adalah Suhad Hasan Raif, Adnan Hussein Ali, Rana Abdul Nabi, Ali Abdul Wahab, dan Abdul Razak. Jurnal ini dirilis pada tahun 2019 dan masalah yang diangkat jurnal ini membahas pengembangan dan simulasi skema berbasis serat optik untuk meningkatkan quality of service atau QoS pada jaringan Wi-Fi. Selain itu juga membahas
tentang sejarah perkembangan teknologi Wi-Fi, standar IEE tentang sejarah, standar IEE 802.11, masalah yang dihadapi seperti biaya data yang tinggi, keamanan dan QoS yang kurang memadai, serta standar IEE 802.11e yang dirancang untuk meningkatkan QoS. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk melakukan simulasi dan pemodelan skema berbasis rod optik dengan menggunakan OpNet modeler pada jaringan Wi-Fi. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Quality of Service atau QoS pada jaringan Wi-Fi berbasis rod optik dan jaringan Wi-Fi berbasis kabel dengan memperhatikan keterlambatan paket suara Wi-Fi dan end-to-end. Banyak skenario yang diimplementasikan dengan menggunakan serat optik dan kabel Wi-Fi dalam jaringan simulasi OpNet untuk memperoleh hasil evaluasi. Scope and limitation atau ruang lingkup dan batasan dari jurnal ini. Ruang lingkup yang dibahas dalam jurnal ini yaitu pengenalan tentang jaringan WLAN, khususnya IEE 802.11 dan Wi-Fi. Yang kedua, penjelasan tentang peningkatan permintaan Wi-Fi. Yang ketiga, serta pemilihan standar Wi-Fi. Dan batasan dalam jurnal ini yaitu tidak memberikan informasi yang cukup mengenai detail simulasi dan metode yang digunakan dalam pengujian performa QoS jaringan Wi-Fi. Yang kedua adalah jurnal ini juga tidak membahas mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi jaringan berbasis rod optik untuk jaringan Wi-Fi. Metode yang digunakan, jurnal ini menggunakan metode perubahan teknologi dan metode keamanan untuk memperbaiki kinerja jaringan WLAN. Metode teknologi meliputi modifikasi Wi-Fi untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan transmisi nirkabel. Metode keamanan membahas 3 hal, yaitu autentikasi, kerahasiaan, dan integritas data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel, dan menjelaskan mekanisme keamanan yang digunakan pada jaringan WLAN. Selanjutnya, variabel pada jurnal ketiga. Jurnal tersebut membahas tentang teknologi dan metode dalam mengubah Wi-Fi dengan fokus pada peningkatan kecepatan dan jangkauan sinyal, serta mekanisme keamanan dalam jaringan Wi-Fi. Beberapa variabel yang dibahas diantaranya adalah versi IEEE 802.11n dan IEEE 802.11ac dan IEEE 802.11ad. Frekuensi yang digunakan, throughput, serta skema modulasi dan enkripsi yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi. Selain itu, di dalam jurnal telah dijelaskan tentang fungsi access point dan wireless client station dalam jaringan Wi-Fi, serta mekanisme keamanan yang diperlukan dalam jaringan Wi-Fi, seperti autentikasi, kerahasiaan, dan integritas data. Jurnal ini menjelaskan tentang simulasi jaringan Wi-Fi berbasis rod optik dan berbasis kabel. Dan hasil simulasi menunjukkan bahwa jaringan Wi-Fi berbasis rod optik memiliki delay yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan Wi-Fi berbasis kabel. Jurnal ini membahas tentang pengaruh beberapa parameter terhadap kualitas layanan QoS seperti end-to-end, delay rata-rata, dan voice packet delay pada jaringan Wi-Fi dan antara koneksi fiber Wi-Fi dan koneksi baseline. Penulis menggunakan simulasi dengan menggunakan OpNet tool untuk mengoptimalkan jaringan pada kedua skenario dan memperbaiki QoS yang terganggu. Hasil perbandingan antara kedua skenario ditampilkan pada gambar 12 dan 13. Dari hasil simulasi terlihat bahwa delay dari Wi-Fi baseline lebih tinggi dibandingkan dengan Wi-Fi base fiber lebih tinggi dibandingkan dengan Wi-Fi baseline. Ini adalah hasil diskusi pada jurnal ketiga. Selanjutnya pada jurnal keempat. Berjudul Modeling and Simulation of Grapen Field Effect Transistor atau GFET, yang artinya pemodelan dan simulasi transistor efek medan Grapen. Pengarangnya adalah Nanda B.S. dan Putaswamy P.S.
dirilis pada tahun 2019, dan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah pengembangan model dan simulasi untuk transistor efek medan grafen atau graphene-field efek transistor atau GFET dengan menggunakan material semikonduktor polisilikon sebagai pengganti material grafen yang belum tersedia dalam paket simulator perangkat. GFET merupakan teknologi potensial untuk aplikasi pada industri CMOS karena membutuhkan proses planar yang mirip dengan proses yang sudah tersedia pada industri tersebut. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk melakukan pemodelan dan simulasi tentang penggunaan transistor lapangan efek grafena atau GFET dalam rangka mengembangkan teknologi elektronik dengan sifat elektronik, mekanik, dan optik yang luar biasa dari bahan grafena. Selanjutnya ruang lingkup dan batasan pada jurnal. Ruang lingkup dari jurnal ini adalah melakukan pemodelan dan simulasi GFET atau graphene-field effect transistor menggunakan material semikonduktor polisilikon sebagai pengganti grafen karena tidak tersedianya grafen sebagai bahan standar pada paket simulator perangkat. Sedangkan batasan dari jurnal ini adalah tidak dilakukannya pengujian langsung pada GFET yang dibuat secara fisik, melainkan hanya dilakukan simulasi penggunaan material semikonduktor polisilikon. Metode-metode yang digunakan yakni memodelkan dan mensimulasikan graphene-field effect transistor atau GFET. Struktur perangkat disimulasikan sesuai dengan detail proses yang dijelaskan dalam tabel dan hasil mesin ditampilkan dalam gambar. Polisilikon layak digunakan untuk membentuk lapisan aktif yang kemudian didefinisikan ulang sebagai grafen dengan mengubah sifat material dalam paket simulasi perangkat. Simulasi dilakukan untuk panjang saluran yang berbeda dan karakteristik input perangkat seperti kurva IDVGS dan kurva IDVDS diplot. Selain itu, kerapatan arus dalam lapisan grafen juga disimulasikan. Selanjutnya, pada variabel. Variabel pada jurnal keempat ini yakni contohnya variabel penelitian yang digunakan dalam simulasi dan pengujian transistor lapangan efek grafena atau GFET adalah panjang saluran atau channel length, karakteristik arus input IDFGS, karakteristik arus drain atau IDFDS, dan kerapatan arus atau current density pada lapisan grafena. Selain itu juga terdapat informasi mengenai proses fabrikasi GFET dan parameter proses yang digunakan. Selanjutnya pada findings atau jurnal atau hasil temuan pada jurnal. Jurnal ini membahas tentang perancangan dan simulasi field effect transistor atau FET berbasis grafen dengan top gate. Dua jenis FET dengan panjang gerbang yang berbeda yaitu 200 nm dan 350 nm. Disimulasikan menggunakan perangkat lunak simulator TCAD. Hasil simulasi menunjukkan operasi tipe FET penipisan dengan rasio arus atau on-off sebesar 2,25. Dan mendapatkan hasil diskusi, yakni jurnal ini membahas tentang desain dan simulasi perangkat GFET atau graphene-field effect transistor menggunakan perangkat lunak simulator perangkat Athena dan Atlas. Dua perangkat GFET dengan panjang gerbang yang berbeda dimodelkan dan disimulasikan. Hasil simulasi menunjukkan karakteristik operasi seperti MOSFET dengan tegangan ambang, saturasi arus drain, dan lain-lain. Perbandingan arus on atau off untuk GFET di sekitar 2,25, kurva model listrik dan konsentrasi pembawa menunjukkan pembentukan saluran di bawah gerbang dan aliran arus. Karakteristik dasar perangkat GFET disimulasikan dan menunjukkan potensi yang baik untuk implementasi sirkuit. Selanjutnya pada jurnal kelima, yakni berjudul Modeling and Simulation of Three-Phase Cased Hybrid Grid-Tied PV Inverter, yakni artinya pemodelan dan simulasi inverter PV grid-tied 3 fase bertingkat hybrid. Jurnal ini pengarangnya dan penulisnya adalah Sweta Padma Panigrahi Amarnath Thakur, dan jurnal ini dirilis pada tahun 2018
Masalah yang diangkat atau isu yang dibahas adalah tentang penggunaan sumber energi terbarukan dalam bentuk energi matahari yang menjadi semakin populer karena tidak memerlukan biaya bahan bakar dan tidak menghasilkan suara. Untuk mengintegrasikannya dengan jaringan listrik diperlukan aplikasi elektronika daya dengan topologi inverter multilevel, terutama cascade hybrid multilevel inverter yang memungkinkan kontrol tegangan yang lebih baik. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang teknik MPPT atau Maximum Power Point Tracking dan pengembangan teknik kontrol untuk mengoptimalkan kinerja konversi energi matahari menjadi energi listrik yang efisien dalam berbagai kondisi lingkungan yang bervariasi. Salah satu solusinya adalah menggunakan controller MPPT berbasis logika fusi dan controller PI digital untuk menjaga keseimbangan arus jaringan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengusulkan controller MPPT berbasis logika fusi dan controller PI digital untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempertahankan arus grid yang seimbang dengan dalam aplikasi panel surya terhubung ke jaringan listrik. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang konfigurasi inverter multilevel berbasis cascade hybrid yang mampu menghasilkan output sinusoidal yang lebih baik dengan kurangnya konten harmonik. Scope and limitation, ruang lingkup dan batasan dalam jurnal. Ruang lingkup dalam jurnal ini membahas tentang penggunaan topologi cascade hybrid multilevel inverter pada sistem energi surya yang terhubung ke jaringan listrik. Jurnal ini membahas perancangan controller MPPT berbasis logika fusi dan controller PI digital untuk menjaga keseimbangan arus jaringan. Sedangkan batasan dalam jurnal ini ialah tidak membahas secara rinci mengenai perbandingan dengan berbagai algoritma pelacakan titik daya maksimum pada sistem panel surya. Juga tidak membahas mengenai topologi inverter multilevel lainnya selain cascade hybrid. Selanjutnya, pada metode. Metode penelitian yang digunakan ialah yang pertama melakukan simulasi pada panel surya untuk menentukan karakteristik dari panel surya. Yang kedua menggunakan teknik pengontrolan MPPT dan FLC atau Fuzzy Logic Control untuk mengekstrak daya maksimum dari panel surya dan mempertahankan tegangan DC yang konstan dan mengontrol daya aktif dan reaktif yang disuntikan ke jalan-jalan listrik. Metode FLC terdiri dari 3 langkah utama, yaitu fusifikasi, inferensi fuzzy rules, dan defusifikasi untuk melacak daya maksimum. Yang ketiga adalah penelitian menggunakan metode max-min untuk inferensi fusi. Sample atau research variable. Variabel yang dijelaskan dalam jurnal ini meliputi karakteristik terminal arus dan tegangan sel surya. Yang kedua, spesifikasi model sel surya atau CHSM 5612M atau BL185. Yang ketiga, algoritma FLC atau Fuzzy Logic Control untuk MPPT Maximum Power Point Tracking pada panel surya. Variabel input FLC yaitu error I dan perubahan error I. Variabel output FLC yaitu siklus kerja optimum dan nilai linguistiknya jika pada inverter. Penelitian ini mengusulkan penggunaan panel surya terhubung ke inverter multilevel 7 level 3 fase dengan kontrol MPPT dan kontrol inverter untuk memaksimalkan pengambilan daya untuk memastikan daya yang disuntikan ke jaringan konstan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa mengontrol fusi dapat meningkatkan efisiensi dan performa sistem secara signifikan dalam mengekstrak daya puncak dari panel surya. Selain itu ditemukan bahwa teknik kontrol inverter juga dapat digunakan untuk memastikan daya yang disuntikan ke jaringan konstan dan mengontrol tegangan bus DC. Itu adalah findings atau hasil temuan. Dan yang terakhir adalah diskusi atau hasil diskusi. Yang jurnal ini membahas tentang sistem inverter multilevel cascade hybrid 3 fase yang terhubung ke jaringan listrik. Sistem ini dirancang dengan kontrol MPPT fusi yang memberikan respon yang cepat dan lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Selain itu digunakan untuk controller PI digital untuk menjaga keseimbangan arus grid yang stabil di bawah kondisi lingkungan yang bervariasi.
Analisis TAD dari arus grid juga dilakukan dan menunjukkan bahwa dengan strategi kontrol yang diusulkan, TAD arus grid yang dihasilkan lebih rendah dari standar IEEE 519. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.